Hai, lo semua lagi dengerin podcast pengganti teman. Ah, kayak gue harus ganti nama ya. Podcast pengganti teman tuh terlalu terlalu alay gitu. Dan kamera yang gue pakai balik lagi gue gunain HP gue karena gue nunggu ya namanya minjem ya, nggak bisa setiap saat. Jadi ya udahlah, yang penting gue upload. Buat lo yang mau nonton visualnya bisa tonton di YouTube gue, Baim Nasa. Kalau mau denger podcastnya aja bisa denger di Spotify karena lumayan udah ada iklannya. Ya ya kayaknya gue mau ganti nama podcast gue jadi podcast beban keluarga karena gue pribadi pun masih beban keluarga dan target market gue, pendengar podcast gue atau penikmat konten gue adalah para beban keluarga. Eh so gimana kabar lo semua? Semoga enjoy dan semoga lo udah dapet pilihan atas karir lo ke depannya, karena kayaknya bukan gua doang yang baru memasuki umur 20 tahunan. Nggak baru sih, maksudnya ya gak gua doang yang ada di fase umur 20. Gimana ya gua ngomongnya, di fase umur 20 tahun. Di fase umur 20 tahunan itu kayak bukan gua doang yang ngerasa bingung atau insecure atas karir apa yang sebenarnya mau gue capai di masa depan. Apakah bisa menghidupi gue, apakah bisa beli rumah, apakah bisa beli kendaraan buat gue, apakah bisa menghidupi keluarga gue nantinya. eh Akhir-akhir ini, 1 bulan ini, kayak gue bener-bener di otak gue tuh bangsat, lo mau jadi apa, Baim? Apakah coba gue yang ngerasain? Nggak mungkin dong, lo juga pasti ngerasain. Kayak pertanyaan paling sulit menurut gue sih yaitu, lo tuh mau jadi apa? Dan kalaupun terbesit kita mau jadi apa, itu susah banget dikomunikasiin ke orang tua. Dikomunik Susah banget dikomunikasikan ke orang tua gitu. Karena bangsatnya adalah di era sekarang, era digital ini, milenial ini ya, gue nggak tahu sebutan fasenya. Di era sekarang intinya kayak terlalu banyak pilihan untuk kita tuh mau jadi apa gitu. Kayak dulu ya dokter, polisi, apa sih, kerja di sini bla 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 bla. Dan sekarang tuh banyak men, banyak banget pilihan. Gua pun baru tahu ada kerjaan eh kayak digital marketing gitu-gitu. Men, gua aja baru tahu. Dan itu prospek juga untuk kedepannya. Kuliahnya di mana coba, belum ada kan digital marketing gitu. Kayak udah membingungkan sekali. Gua mencoba untuk fokus di desain grafis, tapi kebanyakan lowongan kerjanya adalah minimal kuliahnya di desain juga, atau 3 tahun minimal kuliah di desain atau 3 tahun berpengalaman. Sedangkan gue ada kekurangan buta warna segala macam. Gue nggak ngeluh sendiri sih, kayaknya gue yakin nggak gue doang yang bingung. Sebenarnya gue nih di masa depan tuh mau jadi apa sih? Jujur pribadi gue pengen jadi pembicara lah, gue pengen jadi content creator, ya create something lah gitu. Gue pengen membuat karya gitu, dan gue juga pengen jadi pembicara buat orang. Anjing, mimpi gue tuh tai gitu. Gue selalu iri sama temen-temen gue atau orang-orang yang gue kenal yang udah punya tujuan. Misal ada temen gue yang
Oke, gue suka kopi, gue bakal belajar kopi, gue bakal berkarir di kopi, gue bakal buka kedai kopi, gue akan ngembangin kedai gue hingga bisa menghasilkan buat gue dan cukup untuk gue ngebangun keluarga dengan kedai kopi yang gue bikin itu. Gue iri banget. Atau temen gue yang fokus akan kerjaannya, kayak ya gue eh, kuliah teknik untuk nantinya kerja di industri, gue nanti ngambil sertifikasi ini, terus jabatan gue naik segala macam, gue kuliah lagi bla 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 bla. Mereka tuh semua punya tujuan dan gue sampai sekarang ini nggak tahu tujuan gue mau kemana. Dan ya gue yakin gak gue doang yang bingung akan tujuan hidup gue nih kemana. Karena eh gue gak menyalahkan kekurangan gue karena gue buta warna. Gue bangga sama diri gue buta warna tapi gue bisa desain, gue bisa ngedit video segala macam. Dan eh ter- kayaknya terlalu banyak hal yang gue pikirin di dalam otak gue sendiri. Gue tuh mau bikin ini, gue mau bikin itu, gue mau ke arah sini, gue mau kerja di sini situ. Terlalu banyak pilihan di otak gue sehingga gue bingung banget buat anjir yang mana sih yang harus gue jalanin. Ya kayak banyak lah, gak gue doang, gue yakin di lo yang mau masuk ke umur 20 tahunan, lo pasti juga ngerasain bingung lo tuh mau jadi apa. Pertanyaan simpel, mau jadi apa, tapi jawabannya tuh sulit. Bangsat gak tahu nemunya di mana itu jawaban, gak ada bukunya. Lo sendiri yang nentuin, gak ada lo searching lo mau jadi apa, gak bisa ben anjir. eh tapi gue nemuin teori di mana lo bisa hidup bahagia dengan lo menghasilkan uang dari apa yang lo suka, apa yang lo bisa, apa yang lo interest, dan apa yang dia pasar mau gitu. Pasar itu kayak apa ya? Ya hal yang bikin kita menghasilkan uang lah. Teori itu jadi kayak bulat-bulat gitu. Ada kalau nggak salah ada 4 bulatan yang kayak dia tuh nyatu di tengah gitu kayak gini. Ya buat lo yang denger podcast, dia pokoknya 4 bulatan yang nyatu di tengah, dan tengahnya itu adalah hal yang harus lo lakuin. Kayak bulatan kiri atas, kanan bawah, kanan atas, kanan kiri bawah itu. Lu ngerti gak sih maksud gue bulatan itulah. Jadi ada passion lo, ada skill lo, terus ada pasar, dan gue gak tau lupa. Dan di tengah-tengah itu adalah eh, lo harus adalah tujuan lo gitu. Di tengahnya itu adalah tujuan lo. Dan gue coba merangkai. Oh iya, satu lagi tuh hobi, kalau nggak salah hobi, passion sama hobi beda. Gue coba merangkai sendiri, gue eh, coba menggambar apa yang harus gue lakuin di otak gue sendiri, nggak gue tulis. Gue pikir passion gue itu di create something, gue membuat sesuatu yang diperuntukkan untuk orang banyak. eh Hobi gue itu sejauh ini cuma basket kayaknya. Skill gue tuh ada di editing, apapun, desain, video juga. Hobi gue ada, bukan hobi, skill gue ada di situ, di editing. Karena skill di basket gue cuma pemain fun game. Dan pasarnya adalah orang-orang yang doyan basket. Dan titik tengahnya itu gue membuat konten di dunia basket. Dan akan gue coba, setelah gue bikin video ini, gue bakal bikin konten tentang basket untuk YouTube gue. Karena gue berpikir juga kayak bisa di gue disponsorin NBA untuk nonton kesana gitu. Oh my god,
mimpi anak umur 21 tahun, anjir, tinggi banget. Tapi hal terberat, bukan hal terberat sih, maksudnya hal yang perlu dilawan itu memang benar-benar diri sendiri sih. Dan yang paling berat menurut gue saat ini adalah konsisten. Gue udah mulai bikin YouTube dari 2017, 2018 kayaknya deh ya, 2018. Dan sampai akhirnya gue kayak, main coba lu konsisten dari 2018 sampai sekarang, udah jadi apa lo gue nggak tahu ya kan. Gue pun bikin konten di TikTok, bikin wallpaper. Gue stuck di bulan kemarin karena gue nggak bisa bikin gambar lagi, bukan nggak bisa sih, gue ada kesibukan yang buat gue susah membuat gambar atau berpikir kreatif, membuat karya murni dari otak gue. Itu bukan hal yang mudah. Walaupun gambar yang gue bikin ya jelek gitu, gambarnya gue bikin jelek, tapi itu bukan hal yang mudah karena kayak selagi gue ada kesibukan lain, gue nggak kepikiran untuk gambar apa atau nulis kalimat apa gitu buat bikin konten di TikTok. So gue nemu ya sampai akhirnya gue nontonin orang-orang motivasi gitu. Men, gue tuh dulu bilang, gak dulu sih, maksudnya awal kapan ya, gue bilang bullshit, motivator itu bullshit. Gue bilang gitu, gue pernah bilang gitu, motivator itu bullshit karena lo tuh bakal termotivasi sebentar doang pas lo nonton videonya doang, tapi motivasi terbaik itu dari diri lo sendiri. Itu gue pernah bilang itu, tapi sekarang gue jilat udah gue sendiri, gue nontonin motivator gitu, anjing men, saking gue bingung gue mau jadi apa. Gue butuh arahan dari orang, gue butuh arahan jujur. Pilihan di tangan gue, di tangan kita gitu, tapi saran orang tuh sangat membantu banget untuk ngebuka aja bahwa ada peluang, ada bahwa ada peluang tentang hal yang kita pikirin gitu. Ada peluang untuk kita hidup di sana gitu. Fuck man, gue gak ngerti lo yang denger ini paham atau enggak maksud gue, tapi ya seenggaknya gue udah ngelepas apa ya, gue udah ngelepas apa yang ada di otak gue aja sih. Gue benci banget anjing sama diri gue sendiri akhir bulan ini. Gitu. Ya gue coba berharap bukan gue doang yang ngerasain, mampus lo gitu. Tapi gue asli gue iri banget sama teman-teman gue yang udah punya tujuan, yang apalagi yang udah kerja di kantoran gitu, di pabrik segala macam, atau buka bisnis yang masih jalan dan dia konsisten. Itu gue iri banget. Dan ya gue menjilat ludah gue sendiri akhirnya dengan gue nontonin motivator gitu, kayak bukan motivator sih, kayak konten-konten tentang karir, kehidupan gitu. Hal yang dulu gue pernah tonton, terus gue punya mindset atau gue punya pola pikir baru bahwa bullshit, motivator bullshit. Terus gue sampai ke titik gue tonton lagi tuh motivator anjing. Tapi it's true bahwa motivasi terbaik itu dari diri kita sendiri, anjir. Karena kita yang tahu kekurangan kita ada di mana. Kayak kekurangan gua ada di konsistensi. So jadi gua harus ngelawan diri gua sendiri buat bisa konsisten. Sama kekurangan terbesar gua saat ini adalah manajemen waktu. Ya, gua tidur pagi, bangun sore, bangsat, merusak hidup gua dan merusak kesehatan gue juga. I hate myself. Fuck lah. Gue gak benci diri gua, apa ya, gue
nggak benci diri gue atas kekurangan secara fisik yang ada di gue benci diri gue apa ya sebutannya, kayak manajemen waktunya gitu, konsistensinya nggak ada diri gue tuh, tai. Gue benci itu gitu. Bukan kayak gue buta warna atau gue jerawatan segala macam. I don't care man, fuck. Gue gak peduli. Gue lebih benci sama diri gue karena gue, kenapa sih gak bisa manage waktu, gak bisa konsisten. Coba lo konsisten dari dulu, lo lakuin itu, lo upload, lo bikin konten, lo serius. Coba aja setahun. Kayak gue, setelah gue bikin podcast ini, gue mau coba setahun bikin konten basket di YouTube gue. Dan konten podcast ini bakal gue upload juga di YouTube gue, tapi sebagai selingan aja. Artinya sambil lo semua juga bisa lihat apakah yang gue lakuin ini berhasil untuk diri gue. Fuck man, gue jadi bahan percobaan diri gue sendiri buat lo, buat nunjukin bahwa kayak ya kayaknya bisa deh gitu hidup dari apa yang kita suka. Kayaknya, gue belum tahu. Orang lain udah ada yang berhasil banyak banget, tapi gue sendiri gue belum tahu. Dan gue bakal buktiin dalam setahun ini. Gue bakal upload konten tentang basket karena itu hal yang gue suka. Karena gue juga bisa bikin video, gue bisa ngedit video, gue bisa tulis skrip, gue bisa edit thumbnail, desain gitu ya. Gue bisa lakuin hal itu. Dan ya gue bingung apa lagi ya. Ya apa, dan hal tersulit sebenarnya adalah kita ngungkapin ke orang tua kita apa yang kita mau. Itu adalah hal tersulit bagi gua dan mungkin bagi lo juga, karena ya orang tua kita dan kita itu hidup di zaman yang berbeda gitu. Dan biasanya orang tua, nggak semua orang tua, biasanya orang tua tuh nggak ngerti bahwa banyak peluang di luar sana selain selain anaknya jadi PNS, dokter dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun gue nggak bisa komunikasiin, gue nggak bisa ngungkapin ke orang tua gue bahwa ini loh jalan yang gue mau. Dan please support aja dulu. Kalau lo mau nuntut ya gue kasih jangka waktu gitu lah. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak gue tuh pengen ngungkapin senyeplos, hey orang tuaku, gue bakal bikin konten konsisten selama 1 tahun. Kalau ini tolong support gue dulu. Kalau selama 1 tahun nggak berhasil, oke, lo boleh nuntut gue. Lo boleh nuntut gue untuk kerja di mana. Lo boleh nuntut gue segala macam, oke. Tapi please dukung gue dulu selama 1 tahun ini, please banget nih gue, karena gue mau ngejar mimpi gue. Gitu. Itu hal tersulit men. Gue gak tahu gimana caranya ngomong kayak gitu ke orang tua gue. Dan mungkin lo juga, banyak dari lo juga yang bingung gimana caranya ngomong ke orang tua apa yang kita mau. Karena ya selain orang tua lah, mereka nggak jahat. Menurut gue mereka nggak jahat. Mereka nggak jahat dengan mereka nuntut lo untuk ke jalan yang mereka pengen. Karena ya faktanya mereka lahir duluan, dan faktanya mereka lebih tahu dari kita apa yang prospek di masa depan. Tapi kita sebagai anak juga tahu apa yang lebih prospek dan lebih membahagiakan buat diri kita sendiri di masa depan. Ya segitu aja. Thank you udah dengerin, dan ya bye bye.